Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ekor Pasuruan belajar datang ke beliau Pak Holis di penggiat Magot Waramari Pasuruan. Alhamdulillah dengan beliau. Oke, izin Pak Muklis tentang penjelasan bagaimana cara budidaya maggot. Yang pertama, budidaya maggot itu kita harus punya konsep bahwasanya budidaya maggot itu mudah. Karena kenapa mudah? Maggot itu sangat tergantung pada pakan dahulu. Pakan, kalau ngomong konsep keilmuannya maggot setelah saya rangkum dari selama 3 tahun ini, yang pertama adalah niat. Niat itu yang pertama, niat. Karena kenapa? Orang yang belajar di sini itu biasanya terdiri dari 2 tipe orang. Yang pertama itu niat untuk menyelesaikan urusan sampah. Jadi teman-teman yang pertama ini tidak terlalu peduli dengan maggot hasilnya berapa, dijual berapa, kemana, harganya berapa, dia tidak. Intinya sampah di sekitar saya itu berkurang, itu adalah goal, tujuan utama adalah sampah. Yang kedua adalah tipe orang yang memang belajar di sini untuk mencari manfaat dari maggot. Jadi istilahnya dibuat mata pencaharian. Dari sampah ini diolah menjadi maggot untuk dijadikan mata pencaharian, jadi pekerjaan. Ini mereka lebih detail biasanya, tanya masalah produksinya bagaimana, cara budidaya terbaik bagaimana, hasilnya berapa, harganya berapa, dijual ke berapa. Karena memang konsepnya adalah penghasilan. Jadi penghasilan ini jadi harus kita luruskan dulu niatnya kemana dulu. Jadi budidaya maggot harus punya niat yang kuat. Jadi biasanya terdiri dari 2. Yang kedua dalam budidaya maggot itu adalah sumber pakan. Kita harus tahu sumber pakan. Jadi kenapa begitu? Begitu Anda menemukan sumber pakan, otomatis menjawab yang poin ketiga, yaitu target produksi. Nah, misalkan jenengan ini di suatu tempat, di suatu pesantren atau di sebuah pasar atau sebuah TPS punya sampah organik 1 kintal, 100 kilo berarti. Ini langsung aja kita bagi 5. Artinya target produksi di poin nomor 3 itu terjawab, yaitu 20 kilo sehari. Jadi setelah niat, sumber pakan, target produksi terjawab. Begitu setelah target produksi terjawab, poin keempat yaitu infrastruktur. Bila mana jenengan tadi sampahnya 1 kuintal, target produksinya ketemu 20 kilo sehari. Yang keempat adalah infrastruktur. Kan tidak mungkin kalau panennya 20 kilo sehari, punya kotaknya hanya 5, kan nggak mungkin. Jadi mengikuti dengan target produksi. Misalkan produksinya ini kita sepakati, kita setting 14 hari panen. Jadi selama 14 hari harus punya 1 biopon yang dipanen. Artinya kan minimal 14 kotak, ditambah 5 kotak buat persiapan indukan berikutnya. Seperti itu. Setelah infrastruktur itu bisa dari macam-macam. Kalau di sini ada yang dari semen, ada yang dari bak. Itu suatu pilihan. Dari triplek juga bisa, dari seng juga bisa, dari bahan-bahan bekas juga bisa. Nah, setelah infrastruktur baru menjawab poin nomor 5, yaitu biaya investasi. Kembali lagi, infrastruktur itu sesuai selera. Maggot nggak pilih-pilih harus tempatnya bagaimana, tidak. Yang utama dia ada tempat, ada makanan, tidak kehujanan, istilahnya teduh, itu siap. Jadi budidayanya simpel seperti itu. Jadi 5 faktor ini harus kita kuasai dulu. Pertama niat, potensi pakan, target produksi, infrastruktur, sama investasi. Itu harus kita miliki. Kalau ngomong dari budidaya maggot ini sangat mudah. Karena kenapa? Ini adalah makhluk yang kuat, diciptakan oleh Allah itu untuk mengolah sampah. Jadi dia itu punya daya tahan tubuh luar biasa terhadap sampah. Dan budidayanya juga simpel, paling lama hanya 21 hari, paling lama. Setelah itu memasuki fase untuk dijadikan fase berikutnya, jadikan bibit berikutnya seperti ini. Ini adalah yang sudah melebihi usia 20 hari, siap dijadikan indukan berikutnya yang hitam-hitam yang naik ini.
Allah itu ngasih ilmu luar biasa pada makot ini. Yang naik hanya yang hitam, yang siap jadi indukan. Yang tanya jualnya kemana? Alhamdulillah dalam perkembangan saat ini makot ini sudah memasuki era industri. Jadi kalau dulu 2 tahun kemarin kita ini hanya melayani petani-petani saja. Jadi ada petani ikan, setelah itu pembudidaya bebek, pembudidaya ayam, yang skalanya sifatnya hanya skala kecil. Dalam 3 tahun setelah 3 tahun kita lewati, di tahun-tahun sekarang ini sudah masuk era industri. Yang beli itu kalaupun sudah peternakannya skalanya besar, skala besar. Jadi dan sekarang ini yang menarik adalah masuk makot ini wilayah buat pakan tambahan ayam petelur. Jadi kita ini punya pelanggan, beberapa pelanggan yang mencetak telur omega, telur yang kualitasnya bagus. Jadi kuningnya itu lebih kental, jadi kadar airnya lebih sedikit, dan itu kalau tidak salah secara nutrisi dia jauh lebih bagus. Nah, itu butuh makot banyak. Dan sekarang ini sudah ada setidaknya di Jawa Timur ini 2 pabrik besar yang menerima makot unlimited sebanyak-banyaknya, dan kebetulan kita ditunjuk sebagai salah satu rekanan mereka. Jadi saat ini kita itu sudah disiapkan untuk cepat atau lambat, kalau bisa ini cepat, harus menyetorkan makot 2 ton setiap hari. Jadi dari ini kami membuat mitra sebanyak-banyaknya. Jadi monggo teman-teman sekalian yang ingin mau budidaya makot, saat ini adalah saat terbaik untuk kita mulai usaha makot. Jadi ranah industri sudah di depan mata. Jadi buat sebanyak-banyaknya, nggak usah bingung jual kemana, monggo jadi mitra kita, dijual ke tempat kita untuk menjawab tantangan industrial tadi. Seperti itu. Untuk unggas, untuk bebek, untuk ayam. Malah alhamdulillah kami di Makot Center Pasuruan ini saat ini bekerja sama dengan Jatim Park Group. Alhamdulillah Jatim Park Group mereka juga sama, mereka ini tempat wisata, punya sampah banyak, sampah dari tamu banyak, dari hewannya juga banyak. Nah, kami dijadikan konsultan mereka, digandeng oleh mereka untuk mengelola sampahnya untuk dijadikan makot dan kompos. Dan kebetulan di saat kita sharing di Jatim Park itu kan ketemu dengan tim dokter dan tim ahli gizi hewan, ya, dokter hewan dan ahli gizi hewan. Kebetulan ini kita mulai proyeknya di Jatim Park 2, jadi Batu Sikritsu, memang utamanya hewan. Di sana ada banyak hewan mamalia besar sama burung. Nah, yang di Jatim Park 2 dan Eco Green Park yang sebelahnya itu ranah kerja kita sekarang. Di Eco Green Park itu banyak sekali burung eksotis, burung-burung mahal yang harganya ratusan juta. Yang menarik, sebelum kenal dengan kita ini, teman-teman yang di Jatim Park itu, ternyata burung yang di breeding atau yang disiap untuk diambil anakannya, dijadikan indukan, itu ternyata ada menu makot setiap hari. Jadi yang ada makot itu tingkat fertilitasnya bagus. Dari situ malah saya akhirnya terjawab yang ada di kandang saya ini, kenapa ayam saya kok cepat banyak, cepat sekali banyak, menetasnya juga banyak, telurnya banyak. Ternyata sudah dijawab oleh tim Jatim Park Group ini. Dokternya, ahli gizi hewannya sudah menjawab bahwasanya makot sangat bagus untuk breeding, artinya untuk dijadikan indukan, diambil telur fertilnya. Jadi istimewa sekali makhluk yang satu ini, hanya ngolah sampah, hasilnya luar biasa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dari Pak Falis. Terima kasih. Salam budaya makot. Alhamdulillah, monggo tetap semangat. Wabarakatuh.